Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan dengan materi paradigma ilmiah sosiologi pendidikan dari mata kuliah sosiologi pendidikan. Pada slide pertama akan dipresentasikan oleh Andre. Oke, saya Andre. Saya akan menjelaskan tentang paradigma. Pengertian paradigma. Menurut Robert Friedrich, mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu. Menurut Friedrich, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari. Selanjutnya dijelaskan oleh Usman. Peran ilmu. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa terhadapnya. Fakta sosial dibedakan atas dua hal, yakni satu, kesatuan yang bersifat material, yaitu barang sesuatu yang nyata ada. Dua, kesatuan yang bersifat non materi, yakni barang sesuatu yang dianggap ada. Lalu selanjutnya di sini ada definisi sosial. Paradigma definisi sosial memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Penganut paradigma definisi sosial mengarahkan perhatian kepada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Dalam penelitiannya, pengikut paradigma ini banyak tarik kepada proses sosial yang mengalir dari pendefinisian sosial oleh individu. Selanjutnya, perilaku sosial. Paradigma ini memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu yang berlangsung dalam lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku selanjutnya. Paradigma perilaku sosial secara tegas mendatangi ide paradigma divisi sosial tentang adanya suatu kebebasan berpikir atau proses mental yang menjambani perilaku manusia dengan pergaulan. Model-model analisis sosiologi. Model-model analisis sosiologi yang pertama ada model struktural fungsional. Struktural fungsional adalah sebuah teori sosiologi yang diciptakan oleh Emil Durkheim. Teori ini berfokus pada peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial. Yang kedua ada analisis konflik, merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola, intensitas, dan karakter masyarakat meliputi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan 19/2/20 supaya bina damai. Yang ketiga ada interaksionisme simbolik, merupakan sebuah teori yang menitik beratkan fokus analisisnya pada individu, khususnya cara individu mempersepsikan dirinya dan lingkungannya. Teori ini merupakan antitesa dari pendekatan struktural, semisal teori fungsionalisme struktural. Yang keempat ada pertukaran sosial, adalah teori ilmu sosial yang menyatakan bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Analisis pendidikan. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka atau meritokrasi. Banyak juga orang yang meragukan bahwa sistem pendidikan apapun mencapai tujuan ini dengan sempurna. Pendapat lain mengemukakan pandangan negatif, menyatakan bahwa sistem pendidikan dirancang dengan tujuan mengakibatkan reproduksi ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya masih dengan analisis pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia menjadi sebuah polemik yang hangat dibicarakan di masyarakat, di mana sistem pendidikan di negara ini selalu berubah-ubah setiap tahunnya atau setiap pergantian menteri pendidikan yang baru selalu saja menggunakan sistem atau formula yang baru. Ini akan menjadi sebuah masalah yang besar dan kompleks apabila tidak ditanggulangi dengan cepat. Tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia akan kembali menurun di masa-masa yang akan datang
dikarenakan banyaknya penggunaan sistem-sistem yang baru yang menyebabkan pendidikan di negara ini menjadi terhenti. Baiklah, untuk presentasi paradigma sosial pendidikan kami cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.